Assalamualaikum, apa kabar saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat pencinta Al-Quran. Perkenalkan, nama saya Endang Pia. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang ilmu tajwid kepada saudara-saudara bagi yang belum mengerti ilmu tajwid. Saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, apabila diperhatikan bahwa ilmu tajwid itu adalah suatu pengetahuan yang di dalamnya dilengkapi dengan tata cara untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baiklah saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat, ilmu tajwid yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini ada sekitar 17 pasal. Yuk kita lihat pasal-pasalnya. Nah, inilah saudara-saudara 17 pasal pelajaran ilmu tajwid yang akan dipelajari. Pasal yang pertama adalah cara membaca ta'awud, basmalah, dan surat. Pasal yang kedua adalah basmalah dan huruf hijaiyah. Pasal yang ketiga adalah hukum alif lam. Pasal yang keempat adalah mim tasdid dan nun tasdid. Pasal yang kelima adalah nun mati dan tanwin. Pasal yang keenam adalah macam-macam idgham. Pasal yang ketujuh adalah hukum ro'. Pasal yang kedelapan adalah hukum mim mati. Pasal yang ke-9 adalah hukum membaca lafaz Allah. Pasal yang ke-10 adalah hukum mad. Pasal yang ke-11 adalah qalqalah. Pasal yang ke-12 adalah makhraj huruf. Pasal yang ke-13 adalah tanda waqaf. Pasal yang ke-14 adalah waqaf dan wasol. Pasal yang ke-15 adalah cara mewakofkan. Pasal yang ke-16 adalah saktah. Pasal yang ke-17 adalah pasal yang terakhir adalah macam-macam wakof. Itulah saudara-saudara pasal-pasal pelajaran ilmu tajwid yang akan dipelajari. Namun tidak akan dibahas sekaligus saudara-saudara, tapi akan dibahas secara bertahap, pasal demi pasal. Jika saudara-saudara mengikuti terus pelajaran ilmu tajwid ini dari pasal 1 sampai pasal ke-17, berarti saudara-saudara sudah dianggap sempurna memiliki ilmu tajwid. Selanjutnya saudara-saudara tinggal menghafalnya hingga melekat di dalam pikiran. Dan jika saudara-saudara sudah menguasainya, maka saudara-saudara akan mudah membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan bisa juga mengajarkan ilmu tajwid ini kepada orang lain. Baiklah saudara-saudara, saya mulai saja pelajaran ilmu tajwid ini dengan pasal yang pertama, yaitu cara membaca ta'awud, basmalah, dan surat. Yuk kita lihat bagaimana cara penjelasannya. Nah, inilah saudara-saudara pasal yang ke-1 dari pasal-pasal pelajaran ilmu tajwid, yaitu cara membaca ta'awud, basmalah, dan surat. Ada 4 macam. Yang pertama, cara membacanya diputuskan seluruhnya. Maksudnya, huruf mim di akhir bacaan ta'awud yang ditandai dengan anak panah berwarna putih dan tanda sukun dengan anak panah berwarna hitam, itu diputuskan atau dihentikan bacaannya dengan melepas napas, lalu tarik napas, baru dimulai dengan membaca basmalah yang ditandai dengan anak panah berwarna merah. Begitu pula huruf mim di akhir bacaan basmalah yang ditandai dengan anak panah yang berwarna kuning dan tanda sukun dengan anak panah berwarna ungu. Itu diputuskan atau dihentikan bacaannya dengan melepas napas, lalu tarik napas, baru dimulai dengan membaca surat Al-Ikhlas yang ditandai dengan anak panah berwarna biru. Baiklah saudara-saudara, langsung saja saya bacakan contoh cara membacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Demikianlah saudara-saudara penjelasan di bagian yang pertama dari 4 macam tersebut. Dan mari kita lanjutkan pembahasannya pada bagian yang kedua. Di bagian yang kedua ini berbeda, bahkan kebalikannya dari bagian yang pertama. Bagian yang kedua ini ialah disambungkan semuanya. Maksudnya, huruf mim di akhir bacaan ta'awud yang ditandai dengan anak panah berwarna putih dan baris kasroh yang ditandai dengan anak panah berwarna kuning, itu disambung membacanya dengan basmalah yang ditandai dengan anak panah berwarna ungu. Begitu juga huruf mim di akhir bacaan basmalah yang ditandai dengan anak panah yang berwarna biru dan baris kasroh yang ditandai dengan anak panah berwarna hitam. Itu disambung membacanya dengan surat Al-Ikhlas yang ditandai dengan anak panah yang berwarna merah. Baiklah saudara-saudara, langsung saja saya bacakan contoh cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Seperti itulah saudara-saudara contoh menyambungkan bacaan ta'awud dengan basmalah, basmalah dengan surat. Demikianlah saudara-saudara penjelasan pada bagian kedua dari 4 macam tersebut. Dan mari kita lanjut lagi pada penjelasan bagian yang ketiga. Di bagian yang ketiga ini, huruf mim di akhir bacaan ta'awud yang ditandai dengan anak panah berwarna merah dan tanda sukun yang ditandai dengan anak panah warna putih, itu diwakofkan atau dihentikan bacaannya dengan melepas napas, lalu tarik napas, baru dimulai dengan membaca basmalah yang ditandai dengan anak panah berwarna hijau. Dan huruf mim di akhir bacaan basmalah yang ditandai dengan anak panah berwarna kuning dan baris kasroh yang ditandai anak panah warna biru, itu disambung membacanya dengan surat Al-Ikhlas yang ditandai dengan anak panah yang berwarna hitam. Baiklah saudara-saudara, langsung saja contoh cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah saudara-saudara penjelasan di bagian yang ketiga dari 4 macam tersebut. Dan mari kita lanjut lagi kepada bagian yang keempat. Bagian yang keempat ini, huruf mim di akhir bacaan ta'awud yang ditandai dengan anak panah berwarna biru dan baris kasroh yang ditandai dengan anak panah yang berwarna merah, itu disambung membacanya dengan basmalah yang ditandai dengan anak panah yang berwarna ungu. Namun huruf mim di akhir bacaan basmalah yang ditandai dengan anak panah yang berwarna kuning dan baris kasroh yang ditandai dengan anak panah yang berwarna hijau, itu dihentikan membacanya dengan melepas napas, lalu tarik napas, baru dimulai dengan membaca surat, yaitu surat Al-Ikhlas yang ditandai dengan anak panah yang berwarna putih. Baiklah saudara-saudara, langsung saja
saya contohkan cara membacanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itulah saudara-saudara penjelasan di bagian yang keempat dari 4 macam tersebut di atas. Perlu diketahui bahwa di akhir bacaan basmalah seharusnya itu disambung membacanya, tapi di sini dihentikan membacanya karena mungkin ada tanda wakaf. Demikianlah saudara-saudara keempat penjelasan di atas dari pasal ke-1, yaitu cara membaca ta'awud, basmalah dan surat di dalam pelajaran ilmu tajwid ini sudah selesai. Baiklah saudara-saudara, setelah diperhatikan dari keempat penjelasan tersebut di atas, maka dapat mengambil kesimpulan bahwa salah satu dari keempat tersebut bisa diterapkan di dalam sholat 5 waktu. Dan perlu diketahui bahwa bacaan ta'awud di dalam sholat itu tidak boleh dikeraskan atau dinyaringkan suaranya, cukup membacanya seperti suara berbisik-bisik saja, sehingga tidak terdengar oleh orang yang ada di dekatnya. Dan insya Allah pada kesempatan berikutnya saya akan menjelaskan pada pasal yang kedua tentang basmalah dan huruf hijaiyah. Demikianlah saudara-saudara penjelasan pada pasal yang pertama, yaitu cara membaca ta'awud, basmalah dan surat di dalam pelajaran ilmu tajwid. Saya cukupkan sekian. Semoga penjelasan mudah dipahami dan bermanfaat bagi saudara-saudara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.